Perkenalkan dulu, masih banyak yang belum kenal saya. Perkenalkan dulu, saya namanya Aji Notonegoro. Saya profesi saya perancang busana. Saya adalah satu-satunya perancang dari Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara yang namanya sampai hari ini masih terpampang di Museum Fashion Dunia. Dan saya juga adalah satu-satunya perancang di Indonesia, dari Indonesia, bahkan satu-satunya perancang di dunia yang sudah menjadi perancang untuk 37 kepala negara dunia. Amin. Tapi sekarang tetap perancang tapi lebih besar untuk melayani itu. Amin. Ya, kalau saya boleh bercerita, saya awali dulu dengan kesaksian saya, baru kita Amin. pikir. Amin. Kesaksian saya awalnya dari seberang. Papa mama saya haji, kakak saya haji, saya pun demikian. Tapi kehidupan saya ke depan Tuhan Yesus yang atur. Amin. Nah, waktu saya masih di seberang, saya dikasih kenikmatan yang sangat luar biasa sekali sama Tuhan. Luar biasa. Saya menikmatinya, wow, dahsyat. Tapi kalau Tuhan bilang selesai Tuhan ambil semua. Ya. Nah, waktu saya masih di seberang dengan kenikmatan yang luar biasa, Tuhan kasih cobaan saya, bukan cobaan sebenarnya, tapi ini kehidupan. Kehidupan saya diawali dengan sakitnya mama saya karena terserang stroke. Tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, dia harus dimandikan, dicebokin, segala macam. 1 tahun 3 bulan, papa saya kena serangan jantung, gagal ginjal, dan prostat. Tapi waktu kedua orang tua saya sakit, saya lakukan sendiri. Saya tidak, waktu pada saat itu kalau saya membayar satu untuk ibu saya 4 babysitter atau suster perawat, saya masih sanggup, tapi saya tidak mau. Karena pada saat itu saya merasa bahwa masih muslim. Jadi waktu itu Tuhan kasih kesempatan saya untuk saya berbakti kepada orang tua saya. Jadi waktu itu saya jalankan sendiri. 5 tahun setengah saya jalankan, merawat kedua orang tua saya dengan tangan saya sendiri. Pagi-pagi 6:30 saya cebokin dia, saya mandiin dia, saya buang kotorannya, lalu saya suapin dia, saya tunggu sampai makan siang saya suapin, saya kasih obat, lalu saya baru pergi kerja. Pulang jam 5 sudah sampai di rumah lagi, saya kerja cuma 4,5 jam atau 4 jam. Lalu sore saya udah pulang lagi, saya cebokin lagi, saya mandiin lagi, lalu saya tungguin makan malam sampai jam 8 dia masuk kamar masing-masing, karena dulu papa mama saya pisah. Karena papa saya kasih alat CAPD di perutnya, alat cuci darah, jadi dia harus betul-betul steril. Sementara kalau orang stroke kan ya di situ, pipis di situ ya. Jadi akhirnya ya papa saya juga begitu. Jadi saya nggak mau ada orang yang sembarangan bisa ganti alat pencuci darahnya. Karena kena virus 1 dia lewat bapak saya. Lalu saya menjalankan itu 5 tahun setengah. Tapi Tuhan berkehendak lain. Akhirnya kedua orang tua saya dipanggil. Waktu kedua orang tua saya dipanggil, saya merasa kehilangan sekali. Karena kedua orang tua saya itu, saya sangat dekat sekali sama mereka. Saya selalu bercerita apa adanya saya semua, dan mereka tahu banget karakter saya. Tapi ya mau diapa, saya nggak bisa bersedih-sedih. Tapi saya selalu terngiang-ngiang selalu dengan kata-kata mendiang papa saya. Papa saya selalu bilang gini, Aji, kamu harus berlindung terus kepada Tuhan. Jangan pernah kamu berlindung kepada manusia atau percaya pada manusia. Karena nanti kamu akan menemukan kekecewaan, kamu nanti akan merasa sakit hati, merasa sedih, dan itu tidak baik karena itu akan menumpuk jadi penyakit di dalam diri kamu. Kamu ada rasa dendam, itu nggak baik. Lalu perjalanan hidup saya harus jalani. Setelah kedua orang tua saya meninggal, saya pun jatuh bangkrut. Benar-benar bangkrut. Bangkrut itu benar-benar sampai di bawah 0. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya mobil lagi, saya tidak punya rumah, saya tidak punya apa-apa. Akhirnya saya tinggal di rumah karyawan saya. Saya dipinjemin kamar 3x3 kalau nggak salah. Kecil sekali, saya tidur bertiga sama anak saya. Dan pada suatu malam, anak saya yang kedua, ini namanya Andrew. Andrew, kamu berdiri, perkenalkan. Ini Andrew, anak saya yang kedua. Waktu anak saya buka dompet saya, dia mengatakan seperti ini, Papa cuma punya uang 20.000 hari ini, kita mau makan apa besok? Saya tanya, memang kita gak punya makanan di lemari es? Gak ada Pak, cuma sisa 2 telur ayam sama nasi panas, sisa kita makan malam hari ini.
Ya udah, kalau gitu papa besok gorengin telur untuk kamu makan. Papa nggak makan nggak apa-apa. Tapi ingat, malam ini kita harus berdoa kepada Tuhan. Jadi waktu saya Muslim, saya berdoa pun saya seperti orang Kristen, bersimpuh di lantai. Dan saya pegangan tangan dengan anak saya. Saya bilang, Tuhan, jangan kasih anak saya lapar, jangan kasih anak saya sakit karena tidak makan, karena dia masih perlu gizi, masih perlu pertumbuhan. Tolong Tuhan. Tapi kalau saya cuma minta satu saja Tuhan, tolong saya besok temukan dengan tukang sayur yang saya bisa utangin. Saya harus berbicara begitu sama Tuhan. Ya, tapi percaya, jam 6:30 pagi rumah saya diketuk. Datang seorang supir, lalu dia bilang, Pak Haji, maaf pagi-pagi saya mengganggu Pak Haji. Begini Pak, katanya, saya mau kirim makanan untuk Bapak. Percaya, waktu saya dibilang mau kirim makanan, terbenak di pikiran saya adalah cuma satu kantong plastik makan pagi, siang, dan malam aja. Tapi ternyata tidak. Tahu apa Tuhan kirim saya pada pagi hari itu? Tuhan kirim saya, mana makanannya, saya tanya. Itu Pak, di mobil, tapi kita bawa sama-sama. Percaya, pagi itu Tuhan Yesus kirim saya makanan satu mobil Grand Max. Isinya ada daging, ada ikan, ada roti, ada telur, ada ayam, ada buah-buahan, ada sirup, ada semua, dan ada beras. Yang saya bisa masukin ke lemari es, saya masukin ke lemari es sampai berlebihan. Akhirnya saya kasih ke tetangga saya. Waktu saya kasih ke tetangga saya mau masuk pulang, saya mau bilang terima kasih sama orang yang mengasihi saya. Supirnya bilang begini, Pak Haji jangan pulang dulu, jangan masuk dulu, katanya. Kenapa? Saya bilang, karena begini, karena ibu bilang Pak Haji harus baca surat ini dulu. Setelah Pak Haji baca surat, baru saya diperbolehkan meninggalkan Pak Haji. Begitu saya robek surat, saya membaca, saya masukin tangan saya tarik. Berapa saya punya uang? 20.000 kan? Ya. Tapi Tuhan Yesus waktu itu begitu saya buka amplopnya, Tuhan Yesus kasih saya 2.500 US dollar. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Tuhan luar biasa. Asyik. Saya baru berarti kalau kita berdoa, kita tidak boleh minta. Tapi Tuhan itu gak perlu diminta, Tuhan tahu. Dia akan mengasih apa yang kita butuhkan. Lalu begitu setelah saya jalankan kehidupan saya. Sudah bangkrut, sudah gak punya uang, tapi saya punya uang. Akhirnya saya jalankan. Ya, suatu hari polisi datang ke rumah saya. Akhirnya saya ditangkap hanya karena saya telat kasih surat damai ke polisi. Ya sudah, saya jalankan. Saya sempat di penjara 3 bulan hanya untuk ikut sidang. Waktu saya mau masuk penjara, saya dihancurin karakter saya sama wartawan. Wah, dihabisin. Tapi saya tidak marah, saya tidak benci, saya tidak dendam. Karena saya pikir saya punya prinsip. Jika berlian ditanam di dalam sedalam apapun di dalam lumpur dan tanah, kita ambil, kita kunci, dia akan tetap berlian. Lalu waktu perkara saya menang, wartawan tanya ke saya. Saya bilang, kamu gak perlu wawancara saya, karena waktu saya mau dimasuki penjara, kamu tanpa wawancara kamu bisa bikin cerita. Sekarang kamu bikin cerita dong kemenangan saya, klarifikasi. Tapi dia tidak buat, ya sudah, gak apa-apa. Itu perjalanan hidup. Untuk saya itu bukan suatu kegagalan. Jadi kegagalan bukan suatu kehancuran, kehancuran bukan suatu kegagalan buat saya, tapi itu suatu pelajaran. Ya, akhirnya saya tahu lah. Tapi di dalam sana saya diberkati sama Tuhan. Setiap Rabu, Sabtu, dan Minggu, wow, saya didoakan oleh hamba Tuhan, seorang pendeta, dan saya diurapi. Setiap Rabu, Sabtu, dan Minggu, hari Jumatnya saya khotbah di masjid. Tapi itu semua berkat untuk saya. Lalu setelah itu saya jalankan kehidupan saya. Wow. Tapi 12 Desember 2014. Saya bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus peluk saya. Saya dilemparin salib emas. Lalu Tuhan Yesus peluk saya. Dia peluk saya, dia tempelkan pipinya ke pipi kiri saya. Dan dia bukan berbisik, tapi dia berkata, kamu saya berkati. Waktu saya seperti itu saya nangis. Anak saya bangunin, papa bangun, papa kenapa nangis? Shh, papa bisa ketemu Tuhan Yesus. Dia bilang sama kakak. Saya gak ngerti dari mimpi saya itu apa.
Akhirnya pada tanggal 24 Desember 12 hari setelah saya bermimpi waktu itu, dan malam Natal 2014 saya bermimpi, saya pakai jubah putih, saya di antara ribuan orang sedang berkelahi, lalu Tuhan Yesus ada di depan saya dan dia panggil saya, dia pakai baju putih juga, pakai ada garis birunya, ada ada salib emas. Lalu saya dipanggil, saya bilang, iya Tuhan, kamu sanggup gak damaikan semua ini saudara-saudara kamu yang sedang ribut? Akhirnya saya datangin satu persatu. Tolong jangan ribut karena Tuhan ingin kalian damai. Tolong. Akhirnya mereka saling pandang, mereka menangis dan mereka berpelukan dan mereka damai. Waktu mereka sudah damai, saya mau kembali kepada Tuhan Yesus. Saya gak bisa jalan. Jalan saya kayak seperti ini. Karena jubah saya ditarikin dengan ratusan orang. Jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan kami. Saya tidak tinggalkan kamu, tapi saya harus memberi laporan pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus, mereka sudah damai. Tuhan Yesus jarinya cuma nunjuk ini ke muka saya. Ya, kamu sanggup mendamaikan mereka. Tidak ada bahasa A, B atau ngomong apa, langsung dia tumpangkan tangannya begini di kepala saya. Terus dia bilang, kamu saya berkati, dan itu tugas kamu selanjutnya. Dia ada hilang. Lalu 25 Desember saya nggak bisa bercerita kepada siapa.